Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Rismawanti dengan NIM 3119031 dari kelas 1A Farmasi. Di sini saya akan mereview soal tentang rancangan faktorial untuk memenuhi salah satu tugas statistik rancangan percobaan. Di sini contoh kasusnya. Seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengaruh terhadap ketersediaan P atau fosfor. Menurut metode ekstraksi Bray 2 di tanah masam podsolik, merah kuning bekas padang alang-alang yang ditanami kedelai. Setelah mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa takaran pupuk kandang dan kapur karbonat untuk berbagai tanaman umumnya optimum pada takaran 10 ton dan setara 1 kali AL-DD. Atas dasar penelusuran ini, beliau mengajukan hipotesis. 1. Pupuk kandang akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan P atau HI umum dan akan optimum pada takaran 10 ton atau HI khusus. 2. Kapur akan berpengaruh positif nyata terhadap kesediaan P atau HI umum dan akan optimum pada takaran setara 1 kali AL-DD atau HI khusus. Dan 3. Pupuk kandang dan kapur akan berinteraksi secara nyata atau HI umum dan meningkatkan ketersediaan P dan akan optimum pada kombinasi perlakuan 10 ton atau HA dan setara 1 kali AL-DD atau HI khusus. Perhatikan di sini, 1. Hipotesis atau HI diajukan berdasarkan salah satu kemungkinan hasil uji F, yang kemudian dilanjutkan dengan salah satu kemungkinan hasil uji lanjutan atau beda pengaruh tingkat faktor. 2. Hipotesis ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan pengaruh utama A, pengaruh utama B, dan pengaruh interaksi AB dalam percobaan sama besar. Atas dasar hasil penelusuran tersebut, beliau merancang kombinasi perlakuan. 1. Faktor pupuk kandang atau A. AO sama dengan tanpa pupuk kandang, A1 sama dengan 5 ton atau H pupuk kandang, A2 sama dengan 10 ton atau HA pupuk kandang, A3 sama dengan 15 ton atau HA pupuk kandang. 2. Faktor kapur B. BO sama dengan tanpa kapur, BI sama dengan 0,5 dikali AL-DD, B2 sama dengan 1 kali AL-DD, B3 sama dengan 1,5 kali AL-DD. Perhatikan, derajat kepentingan tingkat-tingkat faktor disusun agar tingkat faktor yang diharapkan optimum atau hipotesis terletak di tengah-tengah. Setelah percobaan berlangsung, dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit dari masing-masing peta percobaan untuk diuji di laboratorium kimia atau kesuburan tanah. Hasil analisis ketersediaan P atau PPMP ini adalah sebagai berikut. Dari tabel 7.6 data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok X kombinasi perlakuan, yaitu faktor pupuk, yaitu dari A0 sampai A3, kemudian faktor kapur, yaitu dari B0 sampai B3. Kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 2,1, kelompok 1 2,1 ditambah kelompok 2 3,1 ditambah kelompok 3 3,3, jadi totalnya adalah 8,5. Kemudian rata-rata total AB dari ketiga kelompok yaitu 2,83 dan seterusnya. Kemudian total TK 2,1 sampai 6,0, hasilnya yaitu 67,2 dan seterusnya. Analisis jumlah kuadrat yang ke-1 PK 210,7 dikuadratkan
dari total AB. Dari total AB di sini, dari total AB dibagi 48 sama dengan 924,88521. Kedua, JK total sama dengan 2,1 kuadrat dijumlahkan ketiga kelompok sampai 6,1 kuadrat dikurangi FK sama dengan 141,115. Yang ketiga JK kelompok 67,2 kuadrat dijumlahkan dari semua total kuadrat. Dijumlahkan dari total semua kuadrat atau TK dari ketiga kelompok dibagi 16 dikurangi FK sama dengan 0,888. Yang keempat, JK kombinasi AB sama dengan 85 kuadrat dari total AB. Dari total AB di sini dijumlahkan sampai 18,1 dibagi 3 dikurangi FK sama dengan 137,331. Kemudian di sini tabel 7,7.7 data ketersediaan P atau PPMP dalam tanah menurut kombinasi AXB. Faktor kapur dilambangkan dengan faktor B dari BO sampai B3. Kemudian faktor A dari AO sampai A3. Jadi total B atau TB-nya yaitu 43,3. Rata-rata YAB sama dengan 3,61. Dari hasil 43,3 dibagi 12 jadi 12 dari faktor B. Dari faktor B ada 4. Dari faktor B ada 4 dan faktor A ini ada 3, jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Yang kelima, JK galat sama dengan 141,115 dari hasil total dari JK total dikurangi 0,88 dari hasil JK kelompok ini dan dikurangi lagi 137,33 dari total JK kombinasi AB. Jadi hasilnya 2,896. Yang keenam JK pupuk A 332,9 kuadrat dari hasil total A. Di sini dari hasil total A sampai hasil dari A3 yaitu sini dibagi 12 dikurangi FK sama dengan hasilnya 92,976. Yang ketujuh JK kapur B sama dengan 43,3 kuadrat dijumlahkan sampai hasil 56,7 kuadrat dari TB dibagi 12 dikurangi FK sama dengan 17,461. Yang kedelapan JK interaksi AB sama dengan JK kombinasi AB dikurangi JKA dikurangi JKB sama dengan 26,89. Kesimpulannya, hasil uji F adalah semua faktor utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan P tanah, sehingga semua H1 umum diterima pada taraf uji 5 dan 1% atau sasaran utama uji F. Atas dasar kesimpulan ini dapat disarankan bahwa pupuk kandang dan kapur dapat diterapkan secara terpisah salah satu atau secara bersama-sama.
Pengaruh lokal kontrol menurut kelompok berpengaruh nyata terhadap peningkatan P, berarti pengelompokan suatu percobaan ini berhasil memisahkan pengaruh keragaman dalam area percobaan dari Galat, sehingga ketelitian, keandalan, dan kebenaran percobaan meningkat. Dengan kakak yang kecil atau sama dengan 7,08% menunjukkan percobaan mempunyai derajat ketelitian yang tinggi, sehingga uji lanjutannya cukup dengan uji BNJ yang berderajat ketelitiannya rendah. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.